Joli. Pendeta, apakah ada catatan Alkitab tentang musik yang digunakan dalam ibadah di bait suci? Karena saat ini banyak sekali perdebatan tentang musik yang boleh dan tidak boleh untuk ibadah dalam gereja. Dipersilakan, pendeta. Pendeta mungkin Pendeta belum masih mute pendeta mic-nya. Ya, Oke, silakan. Silakan pendeta. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaan dari saudari atau saudara Joli. Pertanyaan yang bagus sekali. Di dalam Alkitab tidak ada perincian musik apa yang boleh digunakan dan musik apa yang tidak boleh digunakan. Tetapi Alkitab memberikan petunjuk tentang pentingnya musik di dalam ibadah. Pentingnya musik sebagai ungkapan untuk memuji Tuhan. Kita lihat beberapa catatan Alkitab tentang musik. Ada catatan bagaimana orang Israel keluar dari Mesir, lalu setelah mereka menyeberangi Laut Merah, maka mereka menyanyikan lagu pujian yang boleh kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-15. Keluaran pasal yang ke-15. Alkitab mengatakan ayat 1, pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan. Lalu kemudian nyanyian itu mulai dari ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-18. Bahkan di ayat yang ke-20 dikatakan Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana. Jadi mereka menggunakan rebana di tangannya dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana sambil menari-nari dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Lalu mereka menyanyi bersorak-sorak, bersukacita di tepi Laut Merah. Ini memang bukan di dalam rumah ibadah, tapi yang saya mau tampilkan dari ayat-ayat ini adalah bahwa nyanyian itu adalah ungkapan memuji Tuhan atas pimpinan Tuhan. Hati mereka tidak bisa ditahan untuk memuji Tuhan. Dan kalau kita melihat kata-kata dari atau lirik atau sajak, syair dari nyanyian Musa di Keluaran pasal yang ke-15, itu adalah perpaduan antara menceritakan kembali pengalaman dipimpin Tuhan dan ungkapan memuji Tuhan, bahwa tidak ada Allah seperti Tuhan, Allah Yakub, Allah Israel, Allah umat Tuhan. Dan mereka menceritakan bagaimana Allah sanggup melepaskan mereka dari tentara Mesir. Bagaimana Allah melepaskan mereka, Allah menebus mereka. Jadi nyanyian yang disampaikan adalah mempunyai makna. Kata-katanya sangat jelas, tercatat di sini dengan baik, lalu kemudian mempunyai makna rohani yang mengingatkan kasih Tuhan, mempunyai pelajaran-pelajaran rohani yang membuat iman mereka makin bertumbuh dan menguatkan percaya mereka bahwa Tuhan sanggup untuk menolong mereka. Jadi mereka menyanyi memuji Tuhan. Dengan demikian menyanyi atau nyanyian adalah bahagian dari puji-pujian kepada Tuhan, bahagian dari ibadah kepada Tuhan. Kita buka lagi dalam Ulangan pasal yang ke-31. Masih cerita tentang orang-orang Israel di mana mereka menyanyi memuji Tuhan. Itu kalau kita lihat di dalam pasal yang ke-32, sebelum kita baca pasal 31, tapi pasal yang ke-32 itu mulai ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-43 itu adalah kata-kata nyanyian. Ini nyanyian menceritakan pengalaman pimpinan Tuhan terhadap bangsa Israel, melawan bangsa-bangsa yang
melawan mereka, lalu bagaimana Tuhan meluputkan mereka dari musuh-musuh mereka, bagaimana Tuhan menyediakan bagi mereka, bagaimana Tuhan memimpin mereka semenjak mereka keluar dari Israel. Apa yang menjadi tabiat atau sifat Tuhan, seperti apa Tuhan itu, Ia kuat, Ia perkasa, Ia maha tinggi, semua disebutkan di sana. Jadi kita melihat bahwa nyanyian itu sangat penting. Nyanyian itu sangat penting. Mari kita baca di Ulangan 31. Ini adalah perintah atau merupakan nasihat kepada orang Israel bagaimana mereka menyanyi dan pada saat kapan mereka menyanyi. Mari kita baca di ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Terima kasih. Jadi lagu itu harus diajarkan, dituliskan, lalu kemudian diajarkan sampai mereka bisa menyanyikan sendiri, dan nyanyian itu menjadi saksi. Setiap kali mereka menyanyi, maka nyanyian itu menjadi saksi. Musik yang dimainkan adalah untuk mengiringi nyanyian mereka. Seperti tadi, Miriam dan perempuan-perempuan yang menyanyi, mereka menyanyi diiringi oleh rebana. Dan pada waktu mereka menyanyi diiringi oleh rebana, tetap syair dan kata-kata atau sajak dari lagu itu dengan jelas dapat dimengerti, dengan jelas dapat dipahami, mempunyai makna yang sangat baik. Jadi alat musik itu tidak menutupi itu kata-kata, sangat bagus sekali. Lalu kita baca di ayat yang ke-21. Ayat 21, pasal 31. Ayat ke-21, maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Terima kasih. Kapan mereka menyanyikan nyanyian itu? Ketika Apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Pernahkah Jeffrey dan Stephen dan umat-umat Tuhan menyanyikan sebuah lagu oleh karena ada pengalaman-pengalaman yang membuat kita menyanyikan lagu tersebut? Adakah di antara saudara-saudari yang mempunyai lagu-lagu kesukaan? Kenapa kita mengatakan ini lagu kesukaan saya? Karena kita kaitkan itu dengan pengalaman kita. Pengalaman kita bersama-sama dengan Tuhan. Lagu yang tentang jangan tawar hati, lagu tentang menghitung satu-satu berkat kita, lagu tentang kasih Allah, lagu tentang penyerahan kepada Tuhan, baiklah, baiklah bagiku. Lalu kemudian lagu memohon Tuhan melindungi kita di dalam perjalanan dan lain sebagainya. Semua itu adalah bagian dari ibadah, bagian dari ibadah. Pada zaman Raja Daud, penyanyi-penyanyi dan pemain musik itu sangat penting. Kita baca di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-16. Bukan hanya pada zaman Raja Daud, tetapi pada zaman raja-raja, bahkan Raja Salomo sekalipun. Kita baca dalam 1 Tawarik pasal yang ke-16. Kita baca di ayat yang ke-42. Ayat 42. Pada Heman dan Yedutan itu ada nafiri dan ceracap untuk para pemain, juga alat-alat musik pengiring nyanyian untuk Allah, dan anak-anak Yedutan harus menjaga pintu gerbang. Terima kasih.
Itu alat-alat musik, ada trompet, alat musik tiup itu nafiri, ceracap, ini alat musik petik, dan juga alat-alat musik pengiring nyanyian untuk Allah. Jadi alat-alat musik itu digunakan untuk mengiringi nyanyian untuk Allah. Daud sambil menggembalakan domba-domba, dia memainkan kecapi untuk mengiringi dia menyanyikan banyak sekali mazmur. Sebagian besar ada di dalam kitab Mazmur, nyanyian-nyanyian Daud. Jadi begitu pentingnya sampai mereka itu ditugaskan secara khusus, dipilih secara khusus. Ada Heman dan Yedutun, lalu kemudian ada anak-anak Yedutun dan lain sebagainya. Mereka dipilih untuk menyanyi dan memainkan alat-alat musik. Itu artinya menyanyi, bermain musik adalah bahagian dari ibadah. Di sorga juga nanti ada gambaran bahwa umat-umat Tuhan yang masuk ke dalam sorga akan menyanyi memuji Tuhan. Wahyu pasal yang ke-15 mengatakan kepada kita ada satu petunjuk di sana bahwa di dalam sorga kita akan menyanyi. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ayat yang kedua, dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Ada nyanyian Musa dan nyanyian anak domba yang dinyanyikan oleh orang-orang yang menang, mereka yang selamat menggunakan kecapi yang diberikan oleh Allah. Jadi ini sungguh luar biasa, dan dengan menggunakan kecapi mengiringi mereka untuk menyanyi. Jadi ada gambaran bahwa memang manusia mempunyai luapan jiwa yang harus diungkapkan melalui kata-kata dan nada, dan kemudian bunyi musik yang merdu yang mengiringi kata-kata yang ada nada, yaitu nyanyian untuk memuji Tuhan, nyanyian pengalaman, nyanyian sukacita, nyanyian mengakui kebesaran Tuhan. Tetapi ingat bahwa di dalam menyanyi, karena ada banyak nyanyian, ada banyak musik, ada prinsip-prinsip Alkitab yang perlu kita ikuti. Dan ini bukan hanya untuk nyanyian, tetapi untuk kehidupan orang Kristen. Kehidupan orang Kristen. Prinsip yang pertama, dan mungkin itu yang akan saya sampaikan, adalah yang terdapat di dalam Roma pasal yang ke-12, Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-2. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia menawarkan segala hal. Mau cari apa saja di dunia ini ada. Mau musik ada. Makanan ada. Keplesiran ada, kesenangan, segala macam ada di atas dunia ini. Tapi nasihat Allah bagi kita orang Kristen adalah janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tuhan mendirikan gerejanya di atas dunia untuk menjadi terang dunia. Jadi pada waktu orang mencari Tuhan dan mau datang ke gerejanya di dalam dunia yang gelap ini, jangan sampai setelah seseorang mau mencari gereja di dalam dunia, begitu mereka menemukan gereja itu, yang mereka dapati adalah dunia yang ada dalam gereja. Sudah cari gereja di dalam dunia, tapi yang didapati adalah dunia di dalam gereja. Jangan sampai terjadi demikian.
Janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi kita perlu bijaksana untuk melihat supaya jangan sampai di dalam ibadah kita orang tidak bisa membedakan ini apakah dunia atau ini adalah rohani. Makanya ada juga nasihat di dalam 1 Korintus pasal 14, 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-15. 14. Oke. 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-15. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Ya, menyanyi dan memuji dengan roh, dengan semangat, dengan luapan sukacita dan kesungguh-sungguhan, tetapi kita juga memuji dan menyanyi dengan akal budi. Kita memahami apa yang kita lakukan. Jangan sampai kita memuji dan menyanyi, tapi kita sendiri tidak mengerti apa yang kita nyanyikan, apa yang kita mainkan, dan orang pun bingung mendengarkannya. Jadi ada nasihat-nasihat firman Tuhan. Intinya kepada saudari Jolie, kalau Tuhan memberikan talenta untuk bermain musik dan menyanyi, mainkan musik, mengiringi nyanyian puji-pujian di rumah ibadah, di gereja, dengan sungguh-sungguh, dengan pemahaman, dengan hati yang mengingat kasih Tuhan, dan dengan unik sehingga tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Terima kasih.